Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dennis Prayoga. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu otonomi daerah. Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu atos yang berarti sendiri dan namos berarti aturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri sesuai perundang-undangan yang berlaku. Namun melaksanakan otonomi tidak tiap daerah tetap dikontrol oleh pemerintah pusat sesuai undang-undang. Untuk mengenal lebih dalam mengenai otonomi daerah, kamu perlu memahami hak, memahami juga tujuan, prinsip, asas pelaksanaan, dan dasar hukumnya. Yang pertama ada tujuan otonomi daerah. Tujuan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sebagai berikut: dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dapat mengembangkan kehidupan yang berasal demokrasi, dan mewujudkan suatu keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Dapat mewujudkan pemerataan daerah, dapat memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat daerah antara daerah dalam rangka menjalankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat, dapat menumbuhkan prasarana sekaligus kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi dari pihak DPR. 2. Prinsip otonomi daerah. Selanjutnya terdapat 3 prinsip dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sebagai pemerintahnya, kecuali jika terhadap wewenang yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberi kewenangan untuk menangani urusan pemerintah yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada, mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang, sekaligus hidup serta potensi suatu daerah tertentu. Prinsip otonomi bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan yang ingin dicapai menurut prinsip ini adalah mampu memberdayakan masing-masing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Yang ketiga, asas otonomi daerah. Asas-asas yang menyelenggarakan otonomi daerah dapat didasarkan ada 3, yaitu adanya desentralisasi. Asas ini bermakna adanya penyelenggaraan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas demokrasi. Asas ini bermakna adanya pemeliharaan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengatur berbentuk sebagai representasi di tingkat daerah. Asas tugas pembantu. Asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu otonomi dan kepada daerah kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu, disertai adanya keuntungan tentang pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Yang keempat ada pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah cukup penting dalam masyarakat. Pengembangan suatu daerah dengan disesuaikan dengan potensi yang
berhak masing-masing. Melalui kewajiban sistem otonomi daerah bisa menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk dapat membuktikan kemampuan serta maksimal dalam melaksanakan kewenangan yang sejatinya adalah hak dari tiap-tiap daerah. Itu yang kelima, ada dasar hukum. Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai beberapa dasar hukum, yaitu pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18B ayat 1 sampai 2, serta pasal 18B ayat 1 dan 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan MPR RI nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang di keadilan serta pengembangan keuntungan pusat dan daerah dalam NKRI. Selanjutnya ada ketetapan MPR nomor 4 MPR tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merevisi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.